Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Cerita dibuka dengan Okumura dan Ririsa yang memiliki wajah lumayan suram akibat dari mengedit foto cosplay lilirnya kemarin dan bergadang sampai pagi hari. Lalu, di adegan selanjutnya, terlihat Mikari yang sedang menginterogasi Ririsa, bertanya, apa yang lu lakuin bersama senpai gua semalaman? Tapi Ririsa tidak paham perkataan Mikari. Mikari pusing karena nih orang sangat polos. Lalu Mikari bertanya yang sekiranya dapat Ririsa pahami, yaitu bagaimana perasaannya pada Okumura Senpai. Di sisi lain, Okumura Senpai tengah dibuat sibuk karena ajakan Ririsa ini adalah bentuk dari kencan, yang otomatis dia tuh mesti beneran memilih baju yang sesuai. Namun, Okumura marah pada dirinya sendiri karena berpikiran terlalu pede. Padahal faktanya Ririsa juga berpikiran serupa. Setelah ditanya Mikari terkait perasaannya, Ririsa mulai mengungkapkan semua isi hatinya tentang Okumura Senpai yang menyebabkan Mikari akhirnya marah karena nih cewek nggak tahu bahwa perasaannya itu adalah bentuk dari perasaan cinta. Akibatnya, hal itu pun membuat Ririsa malu karena kaget. Saat ini, karena perkataan Mikari masih teringat, Ririsa tidak berhenti untuk malu. Jika biasanya dia tidak peduli penampilan, maka sekarang dia mulai rusuh untuk memilih sebuah pakaian. Lalu, ketika hari untuk pertemuan telah tiba, Okumura sempat membayangkan penampilan Ririsa yang pastinya seperti biasa. Tapi setelah Ririsa datang ke TKP, ekspektasi yang biasa seketika berubah jadi luar biasa. Apalagi dengan tambahan Ririsa melepas kacamatanya. Damage-nya jadi bertambah. Okumura bertanya, ternyata Ririsa itu punya tampilan gaya lumayan modis ya. Dan Ririsa menjelaskan, selama pemilihan pakaian, Ririsa sempat dibuat stres. Karena menurutnya, dia harus memakai pakaian ini untuk bertemu dengan Okumura. Waduh, masa yang beginian mau dipakai kencan? Kencan malam atau gimana ini? Untuk itulah dia bertanya pada Mikari yang saat ini sedang mandi. Kemudian setelah Ririsa memberikan alamatnya, besok paginya Mikari mulai memilihkan beberapa outfit yang sekiranya cocok untuk Ririsa pakai. Makanya hasil jadinya bisa sebagus ini. Kembali ke momen kencan, di mana Okumura Senpai mulai gelisah karena mau dilihat bagaimanapun sepertinya Ririsa juga menganggap ini adalah kencan. Dan jika dilihat berdasarkan event kencan, maka Okumura akan bertanya tentang cuaca saat ini. Tapi sialnya, hal tersebut malah berubah menjadi bumerang. Karena menurut Ririsa, cuaca yang terlalu cerah akan membuat hasil fotonya juga tidak akan bagus. Berarti rute pertama bertanya tentang cuaca berakhir dengan gagal. Lanjut ke event berikutnya, di mana Okumura mulai mengajak Ririsa untuk pergi nongkrong. Tapi karena kepagian, semua tempat yang mereka kunjungi pada belum buka. Dengan kata lain, rute kedua juga berakhir gagal. Apalagi dengan tambahan kaki Ririsa yang membengkak akibat dari memakai high heels yang terlalu lama. Sebagai master cinta di dalam game kencan, tentu saja tragedi ini adalah bentuk penghinaan bagi Okumura. Melihat Okumura yang depresi, Ririsa langsung mengajaknya menonton anime. Dan benar saja, mood Okumura seketika langsung membaik. Tapi moodnya yang terlalu baik itu malah membuat pejalan kaki pada terfokus sama mereka. Dan dari sinilah kita bisa melihat yang namanya jodoh adalah pencerminan dari diri sendiri. Karena walaupun mereka berdua nonton animenya heboh banget, tapi mereka nggak peduli sama tatapan orang lain dan hanya fokus pada apa yang mereka inginkan. Wah, dengan kesamaannya yang seperti ini, kayaknya nggak mungkin deh bagi Mikari menemukan sebuah celah dan masuk ke dalam hati Okumura Senpai. Kemudian setelah Okumura dan Ririsa datang ke tempat event yang bersangkutan,
tanpa diduga persiapannya belum selesai, seperti mencetak sebuah cover untuk DVD yang akan mereka jual dan sebuah poster untuk menunjukkan karakter apakah yang saat ini mereka mainkan. Contohnya seperti apa yang saat ini dilakukan tetangga di sebelahnya. Cover dan posternya telah tersusun rapi, bahkan ada juga sang cosplayer yang ikut meramaikan. Berkat dari ketidaksiapannya mereka, mau tidak mau, tetangga di sebelah pun mulai ngerosting satu persatu pada mereka. Dan akhirnya sesi penjualan resmi dibuka. Di saat stand-stand lain ramai dikunjungi, hanya stand Ririsa dan Okumura doang yang sepi pembeli. Akibatnya, kena lagi tuh senggolan dari tetangga sebelah. Waduh, nih tetangga rempong bener dah. Pengunjung di sebelah masih dalam kondisi rame, sedangkan Ririsa dan Okumura yang kena roasting bener-bener dibuat heran sama watak mereka yang tidak seperti otaku pada umumnya. Dan setelah sekian lama menunggu, akhirnya mereka mendapati satu pelanggan, namun pergi lagi dikarenakan nggak sesuai. Okumura gelisah karena foto-foto mesum Ririsa akan dia bagikan pada orang lain. Hatinya menolak keras menerima fakta bahwa hal itu akan menjadi konsumsi publik. Lalu saat ada pengunjung yang sepertinya lumayan mesum, Okumura langsung menegaskan bahwa barang itu tak layak untuk dibeli. Ririsa juga menjelaskan bahwa barangnya ini nggak ada unsur yang begituan. Okumura bertanya, apakah foto yang kemarin nggak dijual? Dan Ririsa menjawab, tentu saja tidak mungkin. Selain karena aku malu, hal itu juga dikarenakan umurku belum 18 tahun. Dari hal ini, Okumura bertanya-tanya dan sampai pada satu kesimpulan, yaitu malu sendiri karena telah salah paham. Di sisi lain, Ririsa yang mentalnya telah runtuh karena barangnya tidak laku, berniat untuk mengakhiri semua ini. Okumura merasa bersalah. Dengan dorongan iblis di sampingnya yang terus mengganggunya, Okumura mulai mengeluarkan kata hatinya. Sebelumnya, aku ingin meminta maaf karena diriku sempat memikirkan agar DVD-nya nggak ada yang terjual. Karena aku tak ingin ada orang yang melihatmu dan menemukan pesonamu sebagai Lilil. Ririsa terkejut. Okumura melanjutkan, jika standnya ingin rame, maka satu-satunya cara adalah dengan cosplay karakter Lilil. Tapi Ririsa malu jika pesonanya tak membantu. Okumura marah dan mengambil nafas yang sangat dalam, lalu menggeprakkan sebuah meja. Berkata pada Ririsa, itu tidak benar. Faktanya, aku sangat-sangat menyukainya. Karena ketika kamu nge-cosplay karakter Lilil, kamu adalah Lilil paling imut sedunia. Ririsa yang malu kini mulai baper setelah mendengar ungkapan hati dari Okumura. Dan tetangga di sebelah yang mendengar pernyataan itu sampai kaget dan yang ceweknya terlihat baper. Foto, sasuga senpai kita ini. Lalu setelahnya Okumura langsung membawa Ririsa untuk segera ganti kostum. Di tengah menunggu kedatangan Ririsa, Okumura malah mendapati sekelompok pria yang sepertinya sangat nakal karena berani-beraninya ada di ruangan cewek. Namun setelah dikonfirmasi, rupanya sekelompok ini adalah para cosplayer yang memeranin karakter cowok. Kemudian Okumura mulai melihat situasi di luar. Namun lagi-lagi dia mendapati serangan dari wibu setan. Di sisi lain, Ririsa mengalami sebuah masalah yang menyebabkan dia tak bisa cosplay jadi karakter Lilil. Tapi untungnya ada cosplayer baik hati yang memberikan barang yang Ririsa butuhkan. Nggak hanya orang ini doang yang baik, bahkan semua cosplayer di sini terlihat saling bahu-membahu untuk membantu Ririsa menemukan kekurangannya. Anjir, para cosplayer ini apakah penjelmaan dari bidadari? Pada baik-baik amat ya. Lalu saat Ririsa memakai kostum nge-cosplaynya, para cosplayer ini pun benar-benar menyambut dengan senyuman. Apalagi pas tahu bahwa kostumnya nggak pakai bawahan, salah satu cosplayer di sini dengan senang hati melepas bawahannya untuk diberikan pada Ririsa. Dan setelah kostumnya selesai dipakai, lalu muncullah sosok Lilil. Para cosplayer yang melihat dibuat takjub. Lalu saat kondisi di luar pada bosen, bak sebuah legenda dengan langkah kakinya, tiba-tiba suasana yang membosankan ini secara perlahan kembali pulih akibat dari kemunculan Ririsa.
dan selesai. Episodenya lumayan ngegantung, tapi paslah untuk kita nantikan minggu depan. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!